Halo para pendengar dan pemirsa Suwanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Kita kali ini akan berbincang mengenai banyak aspek tentang Brain Gym episode ke-8. Nah, tamu kita yaitu tokoh International Brain Gym Instructor, yaitu Dr. Noni Swediati, dan juga seorang yang luar biasa, masih muda dibandingkan saya, walaupun tidak muda juga. Jadi secara Sony Nindito merupakan instruktur dansa dan atlet dansa. Instruktur dan atlet dansa. Jadi dansa itu jangan dipandang remeh, bahwa dansa itu merupakan olahraga yang luar biasa. Nah, kita sapa dulu. Jangan lupa, mohon maaf, jangan lupa ini tadi saya mengatakan ini adalah merupakan episode 8. Anda kalau ingin mengetahui episode sebelumnya, bisa melihat judul di bawah video itu, kemudian diklik tanda panah ke bawah itu, semua linknya ada di sana. Dan jangan lupa juga klik subscribe bagi yang belum, yang sudah jangan klik lagi, karena kalau klik lagi menjadi unsubscribe. Kalau subscribe tidak ada bayaran apa-apa. Kadang-kadang orang takut subscribe dikira harus berlangganan dan bayar. Itu kebiasaan lama. Kebiasaan baru, langganan itu gratis. Hanya untuk supaya artificial intelligence YouTube itu bekerja dengan baik untuk mengirimkan video-video kepada Anda semua di gadget masing-masing. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mas Sony. Selamat malam, Prof. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini gimana, Bu Noni? Ceritanya bisa membawa Mas Sony ke sini. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi Brain Gym itu tidak hanya dalam dunia di sekolah ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang di sini kami tampilkan adalah olahraga yang individual. Kadang malah bisa partner, mereka bisa berpartner, tapi biasanya yang dansa yang dibawakan oleh tamu kita ini lebih ke individual. Partner juga bisa juga sih. Nah, kenapa olahraga? Karena olahraga itu dianggap kurang kurang banyak peminat. Padahal kalau Anda atau kita berolahraga, di dalam jiwa kita juga sehat, kita mudah belajar, kita mudah bergaul. Nah, itu kelebihannya. Jadi ini kami tampilkan Mas Sony yang cukup lama ya di dunia dansa, namun dia mengenal Brain Gym ya termasuk baru, dan dengan adanya dengan mengikuti program itu Mas Sony menjadi pemenang pertandingan perlombaan gitu dengan sangat cepat, relatif singkat waktunya, maksudnya nggak terlalu lama baru jadi pemenang, tapi singkat setelah mengikuti Brain Gym gitu ya Mas Sony ya. Monggo silakan diceritakan pengalamannya. Ya, terima kasih Bu Noni. Ya, sekarang Mas Sony, apa Selamat malam, Prof. Ya, malam. Jadi apa Mas Sony? Untungnya ya, jadi saya kenal dengan Bu Noni ini sudah cukup lama, karena dulu awalnya saya ada di sekolah yang didirikan oleh Bu Noni sebagai pengelola sekolah. Awalnya menjadi wakil kepala sekolah, kemudian menjadi kepala sekolah di Taman Bocah Preschool Yogyakarta. Keunikannya kalau di Taman Bocah itu kami lebih menggarap motorik. Nah, mungkin dari situlah ketertarikan saya juga
untuk berdansa. Meskipun sebelumnya saya juga sudah aktif berdansa sejak tahun 2005, tapi baru mengenal untuk kategori atau irama ballroom dance itu 2007, 2008. Nah, itu pada masa itu saya sudah ada di sekolah Bu Noni. Nah, kemudian awalnya untuk mengenal brain gym sendiri itu tahun 2000, baru 2009-2010 ya Bu Noni sepertinya ya. 2009. Ya, kebetulan juga di sekolah itu juga anak-anak juga awalnya kan memang sudah motorik. Hanya saja kasus yang pertama yang saya dapatkan itu adalah salah satu murid kami itu didiagnosis oleh dokter sekolah, diperiksa bahwa anak tersebut mengalami mild autism. Jadi anak tersebut itu mengalami keterlambatan bicara karena setelah kami wawancara orang tua, gitu, orang tua itu kadang ada yang berbahasa Jawa, ada yang berbahasa Indonesia. Jadi anak ini sepertinya bingung, padahal usianya sudah 4 menjelang 5 tahun. Jadi di sekolah itu dia mengalami hambatan. Nah, karena sudah mengenal brain gym, kami di sekolah berusaha untuk melakukan brain gym, dan alhamdulillahnya dan sangat surprise sekali untuk para pengajar dan saya juga pribadi, dalam waktu kurang dari 2 minggu, kira-kira 10 hari masa belajar gitu, karena mereka kan masuknya hanya dari Senin sampai dengan Jumat. Nah, itu anak tersebut sudah mengalami kemajuan dan bisa menyebutkan, memanggil nama para pengajar. Itu sangat mengagetkan sekali, pagi-pagi dipanggil dengan nama oleh anak-anak tersebut gitu. Sementara kalau anak-anak yang tidak ada gangguan, dia lebih bisa nyantai, lebih bisa fokus, tidak lagi kalau kami menyebut ya anak-anak, karena sifatnya anak-anak itu sukanya main terus tinggal pergi, terus kurang bisa mengelola mainannya, menata kembali gitu. Setelah pakai brain gym, mereka bisa melakukan apa yang menjadi tugas mereka dengan kesadaran sendiri. Itu awalnya di sekolah. Nah, mulai dari sekolah itu karena saya juga sudah mulai berdansa tahun 2009, mengenal ballroom, dan itu menjadi olahraga prestasi di Indonesia karena sudah masuk menjadi bagian dari cabang olahraga di KONI. Saya mulai beralih ke jalur prestasi untuk cabur dansa itu, Prof. Jadi ya waktu itu saya masih beginner atau pemula. Pemula itu kalau di dansa kami belajar untuk silabus, karena kami harus tahu silabus seperti apa dengan rangkaiannya yang diajarkan oleh guru saya, Bapak Dedi dan Ibu Uta. Saya belajar waktu itu, kebetulan waktu saya ikut brain gym pertama kali, kebetulan saya bulan berikutnya itu saya akan mengikuti pertandingan internasional di Surabaya. Dan saya harus menarikan 5 irama sekaligus untuk one dance, tapi harus mengikuti 5 irama. Jadi dalam waktu singkat, kurang lebih ya persiapannya mungkin sangat singkat, sebulan itu saya bisa menguasai itu dengan baik. Ya, Mas Soni, sebentar ya. Mas Soni ya, maaf ya, saya salah. Ketika Anda mau masuk ke pertandingan atau apa namanya, kompetisi ya, kompetisi dansa di tingkat nasional atau internasional, itu Anda menyiapkan diri dengan menggunakan brain gym, dan tujuannya adalah untuk mempermudah bagaimana Mas Soni bisa menguasai gerakan-gerakan dansa dengan berbagai irama. Apa hubungannya itu brain gym dengan dansa? Gimana membayangkannya? Iya, jadi
pada waktu itu saya sudah memiliki jadwal tetap untuk latihan. Dalam 1 minggu itu jadwal tetap saya 3 kali. 3 kali pertemuan selama kurang lebih 2 jam. 2 lesson. Jadi kalau di dansa itu 1 lesson minimal 45 menit. Jadi kurang lebih 1,5 jam. Itu jadwal tetap saya untuk latihan. Pada waktu latihan itu karena banyaknya irama yang harus saya persiapkan, kadang ada sedikit kekeliruan melakukan gerakannya seperti itu, Prof. Nah, iramanya apa saja, Mas? Iramanya sehingga menyulitkan itu. Ada irama slow. Iya. Jadi irama apalagi saya nggak paham dansa. Terangkan. Jadi untuk dansa yang saya dalami itu adalah kategori standar ballroom. Kategori standar ballroom itu ada 5 irama. Irama waltz, irama tango, irama slow foxtrot, Viennese waltz, dan quick step. Nah, ya masing-masing irama ini hitungannya berbeda. Jadi timingnya berbeda. Jadi kalau waltz hitungannya itu 1, 2, 3. Kalau tango itu 1 and 2 and 3 and 4 and. Kalau slow foxtrot, ini sekalian belajar ya, Bro. Ya. Belajar dansa. Kalau slow foxtrot dia slow, quick atau 1, 2, 3, 4 seperti itu. Quick step juga hampir sama seperti slow fox, tapi kerapatan iramanya atau beatnya itu berbeda. Jadi lebih cepat di slow foxtrot. Sementara Viennese waltz itu hampir sama dengan waltz, tapi tidak pelan, tapi dia harus cepat juga. Nah, itu yang kadang-kadang membuat saya untuk menentukan cepat dan lambatnya itu yang susah. Pada waktu awal, karena saya masih beginner, saya baru mungkin 1 tahun itu saja waktu kompetisi awal, saya hanya ikut 2 irama saja. Tapi pada 2010, itu 2010 kalau tidak salah ingat, 2010 saya ikut Brain Gym. Dalam waktu 1 bulan itu saya harus sudah siap 5 irama. Padahal saya kalau tidak salah saya baru belajar irama ketiga, memasuki irama ketiga. Jadi istilahnya kalau di sekolah mungkin akselerasi ya, Mbak. Ya. Akselerasi itu hanya bisa dilakukan untuk murid-murid yang cerdas itu. Berarti sampai cerdas itu. Alhamdulillah. Semoga. Tapi ya saya sangat terbantu sekali dengan Brain Gym karena waktu itu saya ada kendala untuk membedakan ketukan dari setiap irama. Jadi membedakan timingnya, kalau di bahasa dansa itu timingnya antara irama pertama, irama kedua, dan selanjutnya. Karena dansa sendiri itu sangat kompleks. Kami harus belajar gerakan, menghafalkan gerakan, kemudian harus match dengan musiknya, dengan ketukannya, kemudian kami harus menampilkan ekspresinya. Nah, ya menjadi satu kesatuan sehingga karakter dari iramanya itu akan terlihat dari gerakan kami. Seperti itu, Mas. Bro. Jadi kalau orang mau dansa itu memang modalnya juga harus bisa nyanyi ya. Nggak mungkin orang dansa nggak bisa nyanyi. Oh tidak harus, tapi harus senang musik, iya. Oh, senang musik ya. Nah, gerakan Brain Gym yang mana yang membantu Mas Sony untuk membedakan irama, untuk membedakan gerakan, aba-aba, dan juga ekspresi gitu. Misalkan dansa kan gerakan tertentu ekspresinya kan misalnya ceria, tidak bisa gerakan tertentu mempunyai ekspresi bahwa itu putus asa, itu kan nggak bisa. Nah, gerakan Brain Gym yang mana itu yang digunakan? Atau semua gerakan Brain Gym dilakukan sebelum berlatih dansa atau sebelum pertandingan, sebelum kompetisi? Gimana, Mas? Jadi waktu itu saya mengikuti pelatihan Brain Gym dan di salah satu sesinya itu ada untuk menyeimbangkan
ya Bu Noni ya, menyeimbangkan, saya menjadi volunteernya nih. Saya ambil kesempatan itu supaya langsung dapat dari Ibu Elis, diseimbangkan sama beliau. Dengan tujuan bahwa saya menguasai 5 irama standar ballroom waktu itu. Nah, pada waktu itu setelah diseimbangkan, kami dapat PR. Nah, PR itu dilakukan, kalau untuk saya dilakukan sebelum saya latihan. Nah, gerakan PR ini adalah bentuknya gerakan. Waktu itu saya mendapatkan PR adalah burung hantu. Jadi dipijit seperti ini, terus berputar, terus dibuang, nafasnya dibuang seperti itu supaya sepertinya saya harus lebih rileks lagi supaya saya bisa mencerna ketukannya, irama, terus hafalannya, gerakannya harus dengan kaki kanan atau kiri dengan lebih fokus lagi. Kalau yang telinga gini Mas, untuk mendengarkan perlu nggak itu? Ya, waktu itu saya nggak dapat PR itu, Bro. Kebetulan ya. waktu itu saya nggak dapat PR itu, tapi memang itu sangat membantu buat murid-murid saya yang kurang bisa membedakan hitungan ketukannya. Ada loh beberapa murid saya, Prof, sulit sekali untuk menghitung seperti 1, 2, 3, 4-nya itu sulit. Nah, itu saya bantu coba dipijat-pijat telinganya. Jadi dipijat dari sini ke bawah. Nah, seperti itu sambil dengerin dengan telinga kanan, terus bergantian dengan telinga kiri. Nah, itu mereka merasakan efeknya. Mungkin kalau anak-anak merasakan efeknya terlihat dari mereka bisa melakukan atau tidak, bisa match dengan musiknya atau tidak ketika bergerak seperti itu. Nah, kalau kembali lagi ke PR saya, waktu itu saya dapat selain burung hantu, saya dapat PR untuk menahan tangan. Jadi menahan tangan ke depan, ke belakang, ke samping. Jadi area yang dirilekskan adalah area top. Kalau di dunia dansa, badan kita kan terbagi menjadi atas dan bawah. Nah, atas itu tidak boleh tegang karena atas itu akan menjadi bentuk presentasinya. Karena kalau saya dansa sama lady, connection-nya kan adalah badan atas. Jadi kalau di standar ballroom itu kami berdekatan posisinya, seperti itu. Oke. Jadi brain gym, Non. Sony itu kamu ngapain dulu ketika brain gym untuk dieksperimenkan itu dasarnya Bu Noni itu yang penting asal diberi brain gym atau ada analisis juga? Kesulitannya di mana, diberi gerakan yang mana gitu. Gimana? Kalau di dalam olahraga biasanya ini saya tidak hanya untuk Mas Sony itu, apalagi kalau mau tanding, orang itu kan pasti cemas. Apalagi kalau di dalam grup, ya toh. Dalam grup itu lebih tingginya cemasnya itu lebih lebih karena tekanan dari teman-teman yang lain ini sangat menekan sehingga stresnya tinggi. Beda dengan individu. Individu itu boleh sendiri. Nah, namun demikian itu menjadi perhatian saya. Satu, orang itu harus fokus. Fokus apa toh gerakannya yang ini toh Pak? Pace yang jelas. Ya toh pace itu selalu dilakukan. Nah, kemudian relax. Titik positif kait relax. Nah, itu udah modal paling heboh itu. Jadi di dalam kalau mau tanding kamu harus santai hati, santai badan gitu ya. Iya. Nah, itu yang selalu saya lakukan untuk para olahragawan yang ikut brain gym. Tidak hanya Mas Sony. Kalau Mas Sony memang dia harus mengikuti irama. Nah, mengikuti irama ini ya pasti berkaitan dengan telinga, keseimbangan tubuh itu berkaitan dengan telinga. Telinganya diapain? Dipijat. Gampang toh? Ya, karena dansa nggak boleh berdirinya bentuk miringnya nggak boleh kelayangan kan. Nanti kan begitu posisi tertentu malah jatuh itu kan nggak bisa itu ya. Jadi saya terlambat mengenal brain gym. Pada waktu saya pertandingan tenis,
Kalau saya itu berlatih tenis, kalau nggak dihitung itu lebih bagus kan. Begitu ada wasitnya, main saya tuh langsung jelek aja itu. Karena ada wasitnya itu. Itu kan makanya itu ada unsur stres. Meskipun aku nggak apa-apa. Enggak. Itu pasti ada unsur stres yang memang kita nyaman main gitu loh. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi di dalam olahraga itu pace tetap dilakukan di mana saja, kemudian diutamakan yaitu rileks kalau mau tanding. ya. Dan untuk membuat rileks itu, brain gym terbukti bisa. Dan karena itu saya akan memperkenalkan nanti kepada olahragawan di kampus saya kasih tahu supaya brain gym itu bagian dari proses dalam pertandingan itu. Nah, Mas Sony kembali ini penyalaan terakhir. Sampean ketika melatih murid-murid, Mas Sony ini adalah instruktur di Youth Ballroom Dance Sport Studio. Nah, ini apa yang dilakukan kepada murid-murid itu? Artinya murid-murid itu disuruh brain gym sampai total gerakan bisa, atau dipilihkan gerakan-gerakan yang menurut pengalaman Mas Sony itu membantu untuk memahami WOS atau apalagi tadi untuk mendalami teknik hitungan 1, 2, 1, 2, 3, 4 untuk membedakan 1 and 2 and 4 misalkan saja. Saya nggak tahu. Gimana cara Mas Sony untuk mengintegrasikan brain gym kepada murid-murid sampean ketika belajar dansa? Gimana? Ini pertanyaan. Baik, Prof. Terpenting sekali adalah mereka tidak boleh dehidrasi. Jadi mereka harus selalu siap sedia untuk minum. Dan saya mengizinkan mereka ketika di tengah latihan, mereka minta izin untuk minum. Saya sampaikan langsung aja, kamu minum. Berarti kalau misalnya mereka sudah seperti agak lelah atau menguap gitu, biasanya itu tanda-tandanya mereka sudah dehidrasi, karena mereka harus berpikir keras, memadukan antara gerakan, menghafal, melihat gerakan saya yang saya contohkan, gerakan kakinya, gerakan badannya, terus ruwet digabung nanti dengan musik. Jadi kalau awal kan kami tidak latihan dengan musik. Jadi masih dengan hitungan karena untuk membiasakan timingnya. Tapi kalau untuk anak-anak kecil itu agak-agak sulit. Jadi mereka pasti sambil melihat, kebiasaannya adalah melihat kaki, gerakan kaki itu. Jadi atasnya nggak lihat seperti apa. Padahal kalau di dansa ballroom sendiri, baik men sama lady itu harus bertahan dalam posisi tertentu untuk bagian atas. Jadi tidak boleh bergerak sama sekali karena itu akan merusak bentuk dari topnya, jadi akan berubah. Jadi itu nggak boleh, meskipun mereka berdansa solo. Jadi posisinya seperti ini. Mungkin saya agak berdiri. Ya, untuk men seperti ini, untuk lady-nya seperti ini. Dan ini harus bertahan selama 1 menit 40 detik. Wow, ya. Untuk tiap irama. Nah, kurang lebih 100 detik untuk tiap irama. Jadi kalau dikalikan 5 adalah 500 detik. Kalau mereka berdansa continue ya, seperti level saya amatir, saya harus berdansa selama 500 detik tanpa merusak bentuk, sebutannya adalah postur atau frame saya. Postur, ya. Nah, ya, dan dari penelitian internasional, dansa sendiri itu sama dengan sprint kalori yang dibutuhkan. Sama dengan lari 100 meter, lari cepat 100 meter. Wow. Seperti itu. Nah, gerakannya kalau untuk anak-anak ini biasanya ya ini pace itu pasti ya pace. Nanti kalau misalnya ada yang bermasalah tidak bisa terus, biasanya saya minta untuk ditaruh di sini tangannya satu. Oh, tapi Mas Sony, ketika melakukan itu, Anda memperkenalkan ini kita brain gym dulu, atau Anda mengatakan ini juga bagian dari dansa. Misalnya megang ini, misalnya terus ini dasar dansa, atau sampai ngomong ini brain gym. Apa yang saudara lakukan? Ya, saya sampaikan bahwa itu brain gym.
bukan bagian dari dansa soalnya. Ya, jadi saya sampaikan ini pengalaman saya. Biasanya kan kalau anak-anak kan diantar orang tua. Nah, kepada orang tuanya biasanya saya juga sampaikan ketika ngobrol ke orang tuanya ketika akhir dari latihan. Tapi kalau ke anaknya pada saat latihan mereka mengalami kesulitan, saya minta coba ininya ditaruh di sini, tangan salah satu tangan ditaruh di sini, satunya di pusat. Nah, seperti itu untuk menenangkan, saya bilang itu supaya kamu bisa lebih fokus lagi. Nah, nanti di usai lesson, biasanya saya jelaskan ke orang tua supaya orang tua nggak bingung itu anak saya disuruh apa. Dan saya kan nggak ada pegang-pegang. Dikira sampai ngajari aliran sesat nanti. Iya, nanti khawatirnya seperti itu nanti jadi. Nah, saya jelaskan ke orang tua. Jadi ini fungsinya adalah untuk menenangkan supaya anak-anak bisa lebih fokus lagi. Dan saya minta untuk setiap mau kompetisi mereka melakukan pace paling tidak, PACE. Jadi minum air putih, terus saklar otak, gerakan silang, terus yang terakhir kite relax. Nah, ada salah satu murid saya yang baru, ternyata dia sudah dapat itu. Dia bilang, kok sepertinya brain gym loh, kok kamu tahu? Saya bilang gitu kan. Ternyata dia murid sempoa. Oke. Jadi dia sudah tahu bahwa, oh iya kalau waktu saya mau latihan gitu kan, ada tes atau ada mau lomba, mereka diminta seperti itu di kelas sempoanya. Jadi dia sudah terbiasa sepertinya, jadi terus dia mudah mengikutinya. Nah, anak ini di dansa kebetulan musicality-nya tidak bagus. Jadi dia suka outbeat dari musiknya. Jadi kadang mendahului ketukannya, kadang terlambat mengambil ketukannya. Nah, saya ingatkan lagi untuk dia sering brain gym, dan alhamdulillah sekarang dia sudah bisa lancar mengikuti ketukan. Ya luar biasa. Terima kasih. Ini semua rahasia sudah dibuka. Jadi orang yang mau belajar dansa, belajarlah juga melakukan brain gym dan waktu singkat untuk mempermudah. Terima kasih Mas Oni atas kehadirannya. Terima kasih Bu Noni atas membawa tamu ke suyanto.id. Mudah-mudahan kita ketemu lagi entah kapan, yang jelas minggu depan kita akan ketemu lagi pada episode ke-9 saya kira. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.